Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Miguna, NPM 221100033. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar bisnis. Yang pertama ada pengertian pemasaran. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Menurut Philip Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Yang kedua, manajemen pemasaran. Definisi manajemen pemasaran. Seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Manajemen pemasaran menurut perspektif Maqasid Syariah. Pengertian manajemen sendiri adalah proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau actuating, dan pengawasan. Sedangkan pengertian pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli, sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, perkembangan konsep pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi adalah salah satu faktor tertua yang menjadi fokus pemasaran dan mengarahkan pelanggan untuk menyukai produk yang ditawarkan, serta memastikan produk tersedia secara luas. Yang kedua ada konsep produk. Konsep produk merupakan konsep dengan asumsi bahwa konsumen akan menyukai produk yang berkualitas, berguna, dan memiliki fitur yang bermanfaat. Konsep ini perlu fokus terhadap kualitas produk dan memenuhi permintaan konsumen. Yang ketiga ada konsep penjualan. Konsep penjualan adalah memamerkan produk yang mungkin tidak dipertimbangkan dibeli kepada pelanggan. Menarik pelanggan baru merupakan salah satu jenis konsep penjualan dan sangat mungkin akan meningkatkan penjualan perusahaan. Yang keempat ada konsep pemasaran. Cara memaksimalkan keuntungan adalah dengan cara memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan penjualan, serta mengalahkan kompetitor. Fokus utama dari konsep pemasaran adalah memahami kebutuhan konsumen untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan pelaku bisnis. Yang kelima ada konsep pemasaran sosial. Menurut Diktio, pemasaran sosial atau social marketing adalah penggunaan prinsip dan teknik pemasaran yang dirancang untuk mempengaruhi khalayak sasaran agar secara sukarela mengubah perilaku demi kebaikan dan kepentingan individu serta masyarakat. Yang keenam ada konsep pemasaran holistik. Konsep pemasaran holistik atau holistic marketing concept adalah konsep pemasaran yang mengedepankan bahwa strategi pemasaran harus mempertimbangkan bisnis secara keseluruhan dan bukan sebagai entitas dengan berbagi bagian yang berbeda. Yang keempat, tentang konsep inti pemasaran. Yang terbagi yang pertama yaitu kebutuhan. Kebutuhan manusia atau human needs adalah ketidakberadaan beberapa kepuasan dasar. Manusia mempunyai banyak kebutuhan yang kompleks, bukan hanya fisik, makanan, pakaian, perumahan, dan lainnya, tetapi juga psikis, rasa aman, aktualisasi diri, sosialisasi, penghargaan, kepemilikan, dan lainnya. Kebutuhan tidak diciptakan, tetapi merupakan hakikat biologis dan kondisi manusia. Yang kedua, keinginan. Keinginan atau wants digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan mereka, atau dengan kata lain keinginan adalah
hasrat akan penawar kebutuhan yang spesifik. Masyarakat yang semakin berkembang, keinginannya juga semakin luas. Akan tetapi terdapat keterbatasan dana, waktu, tenaga, dan ruang. Sehingga tidak semua keinginan yang ada disertai dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Yang ketiga, permintaan. Keinginan yang disertai dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya disebut dengan permintaan. Yang keempat, ada produk. Munculnya berbagai kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar mendorong produsen untuk mempelajari, melakukan riset pasar, mengamati perilaku konsumen, menganalisis keluhan dan ketidakpuasan yang dialami konsumen, mencari jawaban produk atau jasa yang sedang akan disukai dan tidak disukai konsumen. Dengan demikian, produsen dapat menawarkan produk, barang, jasa, dan gagasan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, atau dikonsumsi sehingga kepuasan konsumen dapat tercapai. Yang kelima, nilai. Nilai adalah selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya total yang menyertai produk tersebut. Yang keenam, biaya. Nilai total antara lain nilai produk, jasa, personil pemasar, biaya waktu, biaya energi yang dikeluarkan, dan biaya psikis. Setelah pemberian nilai, konsumen akan mengevaluasi dan hasil evaluasi ini akan mempengaruhi kepuasan dan peluang untuk mengembalikan ulang produk tersebut. Yang ketujuh, ada kepuasan. Kepuasan pelanggan tergantung pada anggapan kinerja produk dalam menyerahkan nilai relatif terhadap harapan pembeli. Bila kinerja prestasi sesuai atau bahkan melebihi harapan, maka pembelinya akan merasa puas. Yang kedelapan, ada pertukaran dan transaksi. Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Sedangkan transaksi adalah perdagangan antara dua pihak atau lebih yang paling sedikit melibatkan dua macam nilai, persetujuan mengenai kondisi, waktu, dan tempat. Dua pihak terlibat dalam pertukaran jika mereka berunding dan mengarah kepada suatu kesepakatan yang saling menguntungkan. Saat dicapainya kesepakatan, maka dapat dikatakan telah terjadi suatu transaksi. Yang kesembilan, ada hubungan pemasaran. Pemasaran hubungan atau relationship marketing adalah praktik untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling mempercayai dan saling menguntungkan dengan pelanggan, penyalur, dan pemasok guna mempertahankan bisnis jangka panjang mereka. Yang ke-10, ada pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, terjadi transaksi, serta pertukaran produk, barang, atau jasa yang bernilai antara dua belah pihak atau lebih. Istilah pasar saat ini bukan lagi mengacu kepada suatu tempat secara fisik, namun lebih kepada sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas produk atau kelas produk tertentu. Yang ke-11, ada pemasar dan calon pembeli. Pemasar adalah seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran nilai atau value. Calon pembeli adalah seseorang yang diidentifikasikan oleh pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran tersebut. Selanjutnya, pemasaran di era digital. Suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah merek atau produk menggunakan media digital atau internet dengan tujuan untuk menarik konsumen atau calon konsumen secara cepat. Contoh digital marketing, yang pertama website, yang kedua search engine optimization, yang ketiga content marketing, yang keempat social media marketing, yang kelima online advertising, yang keenam email marketing, yang ketujuh pay per click, yang kedelapan native advertising. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini terbagi dua. Yang pertama, pemilihan pasar.
Penentuan target pasar dapat membantu dalam mengarahkan kegiatan pemasaran terhadap kelompok konsumen tertentu. Oleh sebab itu, target pemasaran menjadi bagian penting dalam mengukur, meningkatkan, dan menentukan potensi kesuksesan dalam membangun bisnis. Yang kedua ada bauran pemasaran. Marketing mix atau juga dikenal dengan istilah bauran pemasaran mengacu pada serangkaian tindakan atau strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan dalam mempromosikan jasa atau produk yang mereka jual di pasar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.